Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Hari ini saya Nurul Hikmah CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Endang Sulistiandari. Baik, selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Nurul gimana? Alhamdulillah Bu juga baik dan sehat. Seperti yang sudah kita sepakati di percakapan WA kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya, dan besok kita akan melakukan kegiatan observasi tentang pembelajaran di kelas yang akan dilakukan oleh Bu Sulis sendiri. Hari ini Bu, untuk kegiatan praobservasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan Bu Sulis jawab dengan santai saja ya Bu ya. Bu Sulis, untuk pembelajaran besok, apa saja yang sudah Bu Sulis siapkan nih? Alhamdulillah. Mungkin pertama-tama saya juga menyiapkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu juga saya sudah menyiapkan RPPH untuk pembelajaran kegiatan besok seperti itu, dan juga saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk media pembelajaran. Lalu Bu Sulis, untuk topik yang akan Bu Sulis bawakan besok di kelas dalam pembelajaran, apa Bu topiknya? Jadi untuk kegiatan pembelajaran besok Bu Nurul, saya memang menyiapkan topik diriku seperti itu, dan subtemanya itu adalah ekspresi atau emosiku. Jadi dalam topik ini anak-anak diajarkan atau mengenalkan berbagai macam bentuk emosi seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa kegiatan atau pilihan seperti itu Bu. Jadi anak-anak bisa memilih kegiatan yang mereka sukai. Nah, saya itu menyediakan berbagai macam alat dan bahan seperti itu. Bahan pertama itu tepung dan juga beras. Jadi anak-anak itu bisa membuat ekspresi sedih ataupun marah melalui beras dan tepung tersebut. Dan juga bahan yang kedua itu dari malan seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa membuat ekspresi mereka sendiri dari malan seperti itu Bu. Dan yang terakhir itu dari kertas origami. Jadi saya juga menyediakan kertas origami sehingga anak-anak bisa menggambar di atas kertas origami tersebut. Baik, berarti Bu Sulis ini sudah siap dengan RPPH-nya dan juga dengan alat dan bahan yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Wah, keren Bu Sulis. Lalu untuk tujuan pembelajarannya apa Ibu dari pembelajaran yang sudah disebutkan tadi? Jadi memang untuk tujuan pembelajaran dari topik ini Bu Nurul, memang tujuannya saya mengharapkan anak-anak itu dapat mengenal berbagai macam bentuk emosi. Jadi memang emosi itu bukan hanya tentang marah saja seperti itu, akan tapi ada berbagai macam emosi, baik itu senang, bahagia, kaget, lalu kebingungan. Itu kan merupakan bentuk-bentuk berbagai macam emosi. Jadi bukan hanya sedih, nangis, marah, bukan hanya itu saja. Serta anak-anak bisa saling mengenal satu sama lain dengan teman-temannya dari pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, mendengar cerita atau rencana yang akan besok Bu Sulis ajarkan, menarik ya Bu ya. Jadi Bu Sulis akan membawakan pembelajaran mengenal tentang ekspresi dan emosi. Jadi jika diizinkan, saya mohon izin kepada Bu Sulis untuk hadir dan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Sulis dari awal kegiatan sampai akhir. Bagaimana Ibu? Siap Bu Nurul, saya bersedia. Baik, terima kasih Bu Sulis untuk izinnya. Besok saya akan berada di kelas Bu Sulis ya, dari awal kegiatan sampai akhir. Sampai jumpa besok Bu di kegiatan observasi dan di kegiatan pasca observasi, karena pada kegiatan observasi saya juga akan melakukan wawancara atau memberikan pertanyaan sedikit tentang pembelajaran yang telah Bu Sulis lakukan. Sama seperti sekarang ya Bu ya, santai saja ya. Ya Bu Nurul. Baik Bu Sulis, karena sekarang sudah agak siang ya Bu ya, kita akhiri. Sampai jumpa besok di hari Sabtu. Sampai jumpa besok Bu Sulis. Baik Bu Nurul.
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ini kelompoknya Butet dan Tebu. Dea, Jihad sama Zainal, ini kelompoknya Malan. Kalian bisa membuat ekspresi. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Kelompoknya menggambar. Kalian boleh menggambar di atas kertas origami. Kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Nah, tadi dari hasil kegiatan tadi, apakah kalian merasa senang? Apakah ada yang merasa sedih? Tidak ada. Merasa senang semuanya? Tadi ada kegiatan apa aja tadi? Tanya, sebutkan salah satu macam ekspresi atau emosi dari tadi hasil kegiatan. Barangkali apa kalian? Nangis. Merdeka belajar wujud yang nyata. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Hari ini saya Nurul Hikmah, CBP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan, akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sulistiandari sebagai guru yang telah tadi saya amati di kelas selama pembelajarannya. Baik, kita mulai ya Bu Sulis ya. Ya, Bu Nurul. Bagaimana Bu Sulis tadi kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sangat alhamdulillah lancar, Bu Nurul. Alhamdulillah. Bisa Bu Sulis ceritakan tentang kegiatan tadi yang sudah Bu Sulis laksanakan di kelas, Ibu? Jadi memang kegiatan yang saya lakukan untuk anak-anak tadi adalah tentang mengenalkan emosi terhadap anak-anak, baik itu emosi tertawa, ekspresi menangis, sedih, gembira, takut, seperti itu. Baik, itu. Nah, jadi tadi Bu Sulis sudah melakukan atau memberikan pembelajaran tentang mengenal ekspresi. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, poin apa atau tujuan apa yang ingin Bu Sulis dapatkan nanti di akhir kegiatan, di akhir percakapan kita? Jadi memang di akhir kegiatan nanti saya mengharapkan solusi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu dalam hambatan-hambatan yang saya alami dari pembelajaran tadi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya tanyakan dulu bagaimana perasaan Bu Sulis sekarang. Alhamdulillah, menurut lega sekali, lancar juga kegiatan tadi. Di samping ada hambatan-hambatan yang saya alami seperti itu, karena memang sebelum kegiatan ini berlangsung, saya selalu kepikiran seperti itu. Takutnya apa kegiatan yang saya berikan terhadap anak-anak ini kurang maksimal nanti hasilnya, seperti itu. Jadi sekarang perasaannya sudah lega ya Bu ya? Iya, lega. Alhamdulillah. Baik, kemarin kita kan sudah melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya? Ya, Mengenai perencanaan Bu, yang sudah kita bicarakan kemarin tentang perencanaan pembelajaran, bagaimana Bu? Apakah sudah dilaksanakan atau bagaimana? alhamdulillah sudah terlaksana lancar, Bu Nurul. Alhamdulillah ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai dan terlaksana? Alhamdulillah lancar, Bu Nurul, meskipun kurang maksimal pastinya, karena memang di dalam kelas itu terdapat 26 siswa ya.
dan saya mengajar seorang diri, jadi memang tenaga pengajar itu kurang, sehingga saya itu kurang mengkondisikan anak-anak di dalam kelas seperti itu. Baik. Lalu Bu, untuk gagasan atau ide atau solusi yang adakah Bu Sulis memiliki gagasan atau ide untuk memecahkan hambatan seperti yang sudah Bu Sulis tadi bicarakan, seperti tadi kurang bisa membuat kelas kondusif ya Bu, selain itu juga kurangnya tenaga pendidikan. Solusi apa atau ide apa yang sudah Bu Sulis punyai? Jadi saya sudah memikirkan seperti itu dari hambatan-hambatan yang saya alami dari kegiatan pembelajaran tadi yang mungkin bisa saya terapkan untuk kedepannya seperti itu. Jadi yang pertama itu saya menginginkan atau menyediakan berbagai macam APE kepada anak sehingga anak-anak itu tidak bosan seperti itu di dalam kelas, karena memang sifatnya anak itu kan cepat bosan ya Bu ya, dan juga kurang fokus seperti itu. Dan juga yang kedua, saya ingin menyediakan pembelajaran atau metode pembelajaran yang baru sehingga memang tidak hanya metode ceramah saja kan, tapi juga anak-anak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran pada kegiatan kali ini, yakni pembelajaran berdiferensiasi, sehingga anak-anak juga ikut praktek di dalam kegiatan tersebut. Baik Ibu, jadi Bu Sulis ini sudah memiliki solusi atau gagasan untuk memecahkan hambatan yang Bu Sulis hadapi. Ya, lalu untuk rencana ke depan yang sudah Bu Sulis rencanakan apa Ibu? Jadi untuk rencana kedepannya memang karena saya sendiri jujur Bu Nurul, saya ini masih perlu banyak belajar lagi ya, karena memang saya masih baru seperti itu, sehingga saya ingin membutuhkan support dari kepala sekolah tentunya, dan juga rekan-rekan sejawat, dan hal yang paling penting tentunya dari diri sendiri, karena kalau bukan dari diri sendiri juga nggak bisa kalau nggak ada kemauan seperti itu Bu Nurul. Jadi untuk kedepannya saya juga ingin mencari referensi dari media YouTube ya, karena memang zamannya sekarang digital, masa digitalisasi, jadi kita bisa memperoleh informasi atau mengakses informasi dari media-media sosial seperti itu, karena sangat gampang sekali untuk mencari informasi dari media-media digital. Dan juga untuk kedepannya saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar dalam mengembangkan potensi belajar saya seperti itu. Baik, jadi Bu Sulis sudah ada rencana untuk melakukan pengembangan diri ya Bu ya? Iya. Baik, dari rencana yang sudah Bu Sulis tadi sebutkan atau yang sudah disampaikan, siapa saja Bu yang akan Bu Sulis libatkan dalam hal tersebut? Jadi yang ingin saya libatkan dalam hal ini memang yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menurut tentu saja kepala sekolah ya, karena memang untuk melakukan sesuatu hal itu perlu izin kepala sekolah, lalu juga dari rekan-rekan sejawat seperti itu. Baik, bagaimana tentang rencana Bu Sulis dalam melakukan pengembangan diri? Bagaimana dengan dukungan dari kepala sekolah? Apakah beliau mendukung atau beliau melarang gurunya untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri? Seperti yang sudah Bu Sulis tadi bicarakan, bahwa akan mencari referensi dari YouTube, dari berbagai platform gitu ya. Bagaimana dengan dukungan dari kepala sekolah? Kalau dukungan dari kepala sekolah tentunya sangat mendukung beliau. Lalu dari kegiatan yang kita lakukan di pasca observasi ini, apa yang bisa Bu Sulis simpulkan dari percakapan kita yang dari awal tadi sampai sekarang? Jadi memang kesimpulan dari hasil ini menurut yang dapat saya simpulkan itu dari tujuan pembelajaran dan juga rencana pembelajaran itu telah dilakukan, dan juga ada beberapa hambatan yang saya alami, dan alhamdulillah itu sudah menemukan solusi
terhadap diri saya sendiri, dan juga rencana untuk kedepannya saya akan mengikuti kegiatan seminar dan juga pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri saya sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Bu Sulis sudah menemukan ya Bu ya solusi dari hambatan yang Bu Sulis alami. Baik Bu Sulis, karena ini sudah siang ya Bu, dan saya sudah selesai menanyakan semua pertanyaan yang sudah saya siapkan kepada Bu Sulis. Terima kasih sekali Bu Sulis waktunya, dan terima kasih saya sudah diizinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Sulis dari awal sampai akhir. Siap. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama, saya juga terima kasih kepada Bu Nurul. Baik Bu Sulis, saya akhiri ya. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.